Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Wahyu Pratama dengan NIM 22002063 akan melanjutkan materi ringkasan buku untuk bab 3 dan bab 4. Bab 3, organisasi lembaga pendidikan. Definisi organisasi lembaga pendidikan dapat kita ketahui sama-sama. Kata organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu organum yang berarti alat, sedangkan dalam bahasa Inggris organize yang berarti mengorganisasikan dengan menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sebuah tujuan. Itu menurut Masali dan Hidayat tahun 2012. Organisasi merupakan suatu proses dalam mengatur kerja dan tugas personil untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Organisasi adalah institusi atau wadah tempat orang berinteraksi dan bekerja sama sebagai suatu unit terorganisasi terdiri setidaknya 2 orang atau lebih yang berfungsi mencapai satu sasaran atau berbagai rangkaian sasaran. Kemudian jenis organisasi lembaga pendidikan yang pertama itu organisasi formal. Organisasi formal merupakan organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal yang dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada personil dan membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Kemudian yang kedua, organisasi formal. Kemudian yang kedua, organisasi informal. Organisasi informal terdiri dari hubungan yang tidak resmi dan tidak sah, yang tidak dapat diletakkan terjadinya di antara para individu dan berbagai kelompok dalam organisasi yang formal. Kemudian ada struktur organisasi lembaga pendidikan. Struktur organisasi lembaga pendidikan adalah bagian yang menjelaskan tatanan dalam bentuk bagan di dalam organisasi lembaga pendidikan. Struktur organisasi merupakan kejelasan struktur dalam bentuk bagan chart organisasi segala itu menurut Segala dan Saiful tahun 2009. Struktur organisasi juga merupakan konsep yang abstrak, maka di dalam menyusun struktur organisasi memerlukan pengadaan pembagian tugas dalam suatu unit organisasi yang akan memberikan wewenang tepat dalam implementasinya. Kemudian desain organisasi lembaga pendidikan. Desain organisasi pendidikan yang efektif menggambarkan secara jelas hubungan kewenangan dan kepengawasan antara jabaran atau individu, garis komunikasi dan koordinasi yang jelas, tersediaan fasilitas fisik dan bantuan kesekretariatan, kepekaan organisasi mempertimbangkan kebutuhan, pertimbangan profesional dalam menduduki jabatan, waktu dan standar pencapaian atau kemajuan yang konsisten pada visi, misi, tujuan, dan target organisasi. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan tentunya ditentukan dengan adanya hukum yang menjadi payung untuk mengayomi segala aktivitas kegiatan. Ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Ini sudah dibahas di bab sebelumnya, tapi muncul lagi di bab ini, yaitu manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, kemudian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian manajemen sarana dan prasarana, kemudian manajemen keuangan, kemudian humas dan layanan khusus. Kemudian bab 4, manajemen kurikulum. Siklus kurikulum. Di dalam tulisan ini, kurikulum didefinisikan sebagai sebuah konstruksi sosial pengetahuan yang mengartikulasikan kebutuhan, nilai, tujuan, dan aspirasi dari masyarakat dengan melaksanakan proses belajar mengajar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Itu menurut Guluk tahun
tahun 2017. Sebagai konstruksi sosial, kurikulum berkembang dan berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Kemajuan yang dicapai oleh masyarakat melalui institusi lain di luar institusi pendidikan akan mempengaruhi artikulasi kebutuhan, nilai, tujuan, dan aspirasi dari masyarakat. Proses belajar mengajar untuk mencapai hasil yang diinginkan juga akan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Pengajuan dan penetapan kurikulum. Kurikulum dilaksanakan oleh institusi pendidikan melalui pengajuan, kemudian diproses, kemudian ditetapkan pelaksanaannya. Tahapan-tahapan ini jika dijalankan secara konservatif atau birokrasi yang panjang dan sistem yang manual memerlukan waktu yang sangat lama. Kondisi ini menyebabkan aktualisasi kurikulum seringkali berjalan lebih lambat dari perkembangan kehidupan masyarakat. Institusi-institusi pendidikan dengan sistem manajemen konservatif biasanya memiliki kurikulum yang ketinggalan zaman. Institusi seperti ini tidak begitu responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekarang. Kemudian pengembangan, desain, dan review kurikulum. Manajer kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dengan demikian perlu memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan skala prioritas secara kreatif mengenai pengembangan kurikulum. Yang kedua, dapat menjalankan manajemen kurikulum dengan mengacu kepada kebutuhan peserta pendidik dan pelatihan. Dan yang ketiga, dapat menganalisis manfaat dan risiko penggunaan teknologi sebelum membuat keputusan tentang penggunaannya dalam menjalankan manajemen kurikulum. Tidak bisa dihindari bahwa masih terdapat ketimpangan sumber daya antara institusi pendidikan yang ada di negara kita ini. Kemudian penjaminan kualitas dan mutu kurikulum. Penjaminan kualitas dan mutu kurikulum merupakan usaha institusi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan pelatihan yang dilayani. Dalam menjalankan ini, institusi pendidikan menerapkan manajemen yang berkualitas. Mungkin sekian penjelasan saya untuk bab 3 dan 4. Mungkin segitulah penjelasan buku yang dapat saya ringkas untuk dari bab 1 sampai bab 4. Untuk kutipannya itu sesuai dengan buku yang saya temukan karena buku tersebut mengutip tahun-tahun yang lama, bukan tahun-tahun awal. Mungkin sekian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.